ketiga. Apa hanya dua kandidat ini saja? Tanya Z pada Ansel yang duduk di sebelahnya. Ansel melihat ke arah pintu masuk ruangan itu. Di mana gadis itu? Gumam Ansel. Tak menghiraukan perkataan Z. Ansel, teriak Z. Masih ada satu peserta lagi. Tapi aku bilang ke panitia seleksinya kalau kita akan pakai dua shift. Pada shift pertama akan masuk dua kandidat secara bergantian sedangkan pada shift kedua hanya kandidat terakhir saja. Terang Ansel berbohong. Sungguh buang-buang waktu saja Ansel. Ujar Z ketus dan keluar dari ruangan itu. Aku akan menelponmu kalau sudah waktunya untuk wawancara. Teriak Ansel pada Z yang sudah melangkah keluar dari pintu. Di mana kau Raya? Gumam Ansel sambil melihat foto Raya yang ada di dalam map itu. Raya buru-buru pergi ke ruang wawancara. Interviunya pasti sudah berlangsung. Seru Raya sambil berlari menuju ruangan lantai atas itu. Raya terus-menerus melihat ke arah jam tangannya. Hingga tanpa sengaja sekali lagi Raya bertabrakan dengan seorang pria. Maaf, ujar Raya. Dan buru-buru ingin pergi. Apa yang sebenarnya kau lakukan di sini? Z yang sudah kesal sebab berkali-kali bertabrakan dengan Raya. Akhirnya menahan tangan gadis itu agar tetap berada di sana dan menjawab pertanyaannya. Tuan tolong lepaskan tanganmu. Aku sedang terburu-buru. Jawab Raya yang masih terdengar sopan. Raya sadar memang dialah yang bersalah telah menabrak pria itu. Tapi sungguh saat ini Raya sedang sangat terburu-buru sehingga dia tidak ingin ada urusan apapun yang membuatnya semakin terlambat ke ruang interview. Terburu-buru. Apakah orang yang memesan jasamu sudah tidak sabar lagi untuk bertemu denganmu? Ucap Z dengan nada ketus. Sambil membuka kacamata hitamnya hingga terlihatlah wajah tampannya yang menawan itu. Memesan jasa. Maaf aku tidak mengerti dengan perkataanmu Tuan. Seru Raya sambil berusaha melepaskan tangannya yang dipegang erat oleh Z. Cek. Baru kali ini aku ada melihat seorang pelacur tidak mengakui pekerjaannya. Jajar Z dan tersenyum merendahkan Raya. Pelacur. Seru Raya sangat marah dan menarik lengannya kuat namun sayang masih belum bisa lepas dari genggaman tangan Z yang ternyata sangat kuat itu. Siapa yang kau katakan sebagai pelacur Tuan? Ucap Raya memandang Z dengan kesal. Cepat lepaskan aku. Kau membuatku terlambat. Terlambat untuk melayani pelangganmu. Ucap Z semakin menyulut amarah Raya. Benar Raya memang orang tidak punya harta tapi paling tidak dia punya harga diri. Dengan sekuat tenaga Raya menarik tangannya agar terlepas dari Z. Mungkin karena terlalu marah. Raya berhasil melepaskan tangan dan langsung menamparkan wajah Z yang sedari tadi menunjukkan ekspresi jijik ketika memandang Raya. Dasar laki-laki bermulut sampah. Ucap Raya lalu ingin meninggalkan Z. Tapi bukan Z namanya jika dia hanya diam diperlakukan begitu oleh Raya. Z langsung menarik Raya dan mencium bibir Raya dengan kasar. Z bahkan memegang dan menahan tengkuk Raya agar gadis yang tengah meronta-ronta itu tidak dapat lepas dari ciumannya. Bagaimana rasa mulut sampah ini? Seru Z pada Raya. Begitu Z selesai bicara Raya langsung menpar Z sekali lagi. Laki-laki bajingan. Umpat Raya. Dadanya sampai naik turun menahan amarahnya. Terlalu banyak gaya untuk ukuran seseorang penjajah kenikmatan. Balas Z dengan menyeringaikan sebuah senyuman penghinaan lalu pergi. Setelah Z pergi pertahanan diri Raya roboh. Kakinya gemetar. Baru saja dia lecehkan oleh seorang pria yang tidak dikenal. Andaikan Raya tidak dalam kondisi yang mengharuskannya untuk tetap tenang saat ini maka sudah pasti Raya sudah terjatuh ke lantai itu meratapi kesialannya bertemu dengan pria mesum itu. Tapi Raya ingat ada sesuatu yang harus diperjuangkannya sekarang. Sehingga dengan tangan gemetar Raya menghapus air matanya dan merapikan kembali ikat rambut dan make up-nya. Raya menarik nafas berkali-kali agar dirinya bisa tenang seperti semula. Kalau dirinya tidak bisa tenang, bagaimana Raya akan menghadapi wawancara ini? Sesampai Raya di depan ruang wawancara ternyata sudah ada petugas yang menunggu di sana. Maaf, apa wawancaranya sudah berakhir? Tanya Raya pada seorang pria yang sedang berdiri sambil memegang kertas di tangannya itu. Mbak Aulika Rayana, tanya pria itu. Terlihat sedikit kesal. Ya wajar saja. Raya memang sudah sangat terlambat. Tapi itu semua bukan sepenuhnya kesalahan Raya.
Laki-laki brengsek yang melecehkannya tadi adalah salah satu penyebab utama Raya terlambat. Benar mas. Jawab Raya segan. Ayo buruan masuk mbak. Ujar petugas itu. Terima kasih. Jawab Raya pelan dan membuka pintu ruang wawancara itu. Klik. Terdengar suara pintu terbuka. Raya. Seru Ansel dalam hati ketika wanita yang ditunggu-tunggunya dari tadi akhirnya tiba. Nona Raya. Ansel memang tidak tahu siapa panggilan Raya tapi dia memutuskan untuk memanggil wanita itu dengan sebutan Raya. Karena pasti sangat tidak enak jika memanggil wanita itu dengan sebutan Anu. Ya tuan, jawab Raya sopan. Mari silahkan duduk. Ansel Raya untuk duduk di tempat yang telah mempersilahkan disediakan. Tunggu sebentar ya Nona Raya. Saya harus menelpon seorang yang akan ikut mewawancaraimu. Ansel pun mengambil ponselnya dan menelpon Z. Z, wawancaranya akan segera dimulai. Kemarilah. Kau mulai saja dulu. Aku sedang dalam perjalanan kembali ke ruangan itu. Baiklah. Seru Ansel bersemangat. Ansel meletakkan ponselnya. Kemudian Ansel mengambil map Raya pura-pura membaca CV dan berkas lain milik Raya padahal sedari tadi itu sudah berkali-kali dia lakukan menunggu kedatangan Raya. Nona Aulika Rayana. Jelaskan motivasimu yang paling jujur yang membuatmu memilih perusahaan kami sebagai pekerjaan yang kau inginkan. Tanya Ansel sembarangan. Apapun jawaban yang akan diberikan oleh Raya. Sesungguhnya Ansel tidak peduli. Dia hanya ingin melihat bibir seksi itu komat kamit di depannya. Raya sungguh cantik dan seksi. Sejujurnya, motivasi saya bekerja di perusahaan ini adalah uang. Dari sekian banyak perusahaan yang ingin saya lamar, perusahaan ini adalah satu-satunya perusahaan yang menawarkan gaji yang paling besar. Sehingga saya sangat yakin untuk ikut melamar di perusahaan ini. Jawab Raya. Klik. Terdengar pintu ruangan terbuka tapi tidak sopan jika Raya yang sedang diinterview melihat siapa orang yang sedang masuk ke ruangan itu. Jadi Raya tetap pada posisinya. Seakan-akan tidak mendengar apapun tadi. Jadi motivasimu uang? Tanya Ansel sekali lagi di tengah-tengah derap langkah Z. Benar, motivasi utama saya ada uang. Jawab Raya yakin. Suara itu. Z menghentikan langkahnya sebab dia mengenali suara itu. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini agar saya dapat menghasilkan banyak uang. Raya melanjutkan jawabannya. Ternyata benar dia. Seru Z ketika melihat rok Raya yang sobek di sebelah kanan itu. Z pun berjalan hingga Raya lalu berdiri tepat di depan Raya. Dengan penuh arogansi Z membuka kacamatanya dan kembali menyeringai di depan Raya. Layani aku, maka aku akan memberikanmu uang. Kau. Seri Raya yang tidak percaya dia akan kembali bertemu laki-laki brengsek ini di ruang ini. Part 4. Z membungkuk dan mendekatkan wajahnya pada Raya yang terlihat pucat itu. Apa kau kaget mengapa aku bisa ada di sini? Ujar Z tepat di depan muka Raya. Jangan berharap kau akan mendapatkan pekerjaan ini. Ujar Z dengan sebuah senyuman penuh kemenangan di wajahnya. Ansel, sejak kapan pelakor dapat menjadi kandidat sebagai sekretarisku? Ucap Z yang sebenarnya tidak dia arahkan untuk Ansel. Z sengaja mengatakan itu untuk memproklamirkan siapa dia sebenarnya pada Raya. Mata Raya langsung membesar begitu tahu pria yang sudah dia tampar tadi adalah calon bosnya. Sedangkan Z yang melihat ekspresi keterkejutan di wajah Raya, merasa benar-benar sudah membalas tamparan yang diberikan oleh Raya tadi padanya. Z, maaf. Apa yang sebenarnya terjadi? Ansel yang tidak tahu apa-apa ini menjadi bingung dengan situasi ini. Dia tidak diterima. Jawab Z dengan mudahnya. Z pun kembali berdiri tegak tapi masih menatap Raya yang kelihatannya sangat kecewa dengan keputusan yang Z berikan. Atas dasar apa Anda menolakku tuan? Ujar Raya memberanikan diri. Bagaimanapun dia sangat butuh pekerjaan ini. Kalau tidak uang yang dia miliki tidak akan cukup untuk membiayai hidup keluarganya. Cek, atas dasar apa? Apa kau tahu posisi apa yang kau lamar itu? Tanya Z dengan sinis. Sekretaris Dirut. Jawab Raya dengan suara gemetar. Heh, apakah layak seorang pelacur melamar sebagai sekretarisku? Di mana ditaruh mukaku? Cukup, ujar Raya marah. Sedari tadi kau terus meneriakiku sebagai pelacur. Aku ini bukan pelacur tuan. Dan kalau karena pakaianku ini yang membuatmu berpikir demikian maka maafkan aku.
Semua ini adalah karena keadaan. Raya baru saja akan menjelaskan situasi sebenarnya tapi Z sudah keburu mengangkat tangannya memberikan tanda bagi Raya untuk berhenti bicara. Aku sudah banyak bertemu dengan wanita sepertimu Nona. Kau sengaja datang melamar ke perusahaanku dengan pakaian seperti ini. Sebenarnya yang kau incar bukanlah posisi sekretarisku tapi yang kau incar sebenarnya adalah aku. Kau tahu mengapa aku bisa tahu semua rencana busukmu? Itu semua karena sekretarisku yang dulu aku pecat setelah dia mencoba menggodaku. Terang Z. Sinis. Kau tidak bisa menilai buku hanya dari sampulnya. Hanya karena kebetulan hari ini aku berpenampilan seperti ini maka kau sembarangan menilaiku. Protes Raya. Buku memang selalu harus dinilai dari covernya. Memangnya kau kira penulis akan sembarangan membuat cover untuk buku yang dicapek-capek ditulisnya? Ketus Z. Ansel kau pilih saja salah satu dari kandidat yang pertama tadi. Kandidat ini aku sendiri yang sudah menolaknya. Z pun pergi dari ruangan itu. Raya kali ini benar-benar merasakan lemas sampai ke tulang-tulang. Raya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan semua yang dipersiapkannya selama sebulan ini untuk wawancara hari ini hancur lebur bahkan sebelum pertanyaan wawancara yang sebenarnya sempat diberikan padanya. Nona Raya, tenanglah. Kau jangan kemana-mana. Ujar Ansel sambil menepuk pundak Raya lalu berlari keluar mengejar Z. Tidak lupa Ansel membawa berkas milik Raya. Terlepas dari ketertarikan Ansel pada Raya. Berdasarkan CV dan berkas-berkas yang Raya kirimkan. Dari ketiga kandidat itu hanya Raya yang paling memenuhi semua persyaratan yang Z berikan. Tenang Raya aku akan menolongmu. Gumam Ansel dan membuka pintu ruang Z yang tidak begitu jauh dari ruang wawancara tadi. Z, kau ini kenapa? Tanya Ansel pada Z yang baru saja duduk di singgasananya. Memangnya aku kenapa? Jawab Z seakan-akan tidak paham akan pertanyaan Ansel. Lihat ini. Ansel melemparkan berkas milik Raya ke atas meja Z. Jika posisi Ansel hanya sebatas bawahan Z tentu Ansel tidak akan berani seperti itu pada Z tapi karena mereka sebenarnya sangat dekat sebagai sepupu. Maka Ansel berani. Berani saja untuk berbuat seperti itu. Z hanya melirik berkas itu sekilas lalu dengan santai bersandar di kursinya. Dari ketiga kandidat itu hanya Raya yang memenuhi semua persyaratan mustahil yang kau tuliskan sebagai persyaratan untuk menjadi sekretarismu. Kau boleh cek sendiri di dalam berkas Raya yang ada di atas mejamu. Ujar Ansel pada Z. Sedikit emosi. Lalu, tanya Z dengan wajah menjengkelkannya. Lalu, ulang Ansel dengan nada tang berbeda. Come on Z, ada masalah apa kau dengan Raya? Ansel benar-benar frustasi dibuat oleh sepupunya itu. Seharusnya kau tanyakan itu pada gadis itu. Ada masalah apa dia denganku? Atau ada maksud apa dia denganku? Tadi pagi dia hampir membuat mobilku menabraknya. Lalu di pintu lobi, dia juga menabrakku. Dan bahkan sebelum dia masuk ke ruangan wawancara dia juga kembali menabrakku. Bukankah itu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kebetulan? Dia sengaja melakukan itu. Semua itu sudah direncanakan dengan matang. Ujar Z. Z, dengarkan aku. Tidak semua wanita punya maksud terselubung padamu. Mungkin saja semua yang kau alami tadi pagi tidak lebih dari faktor kebetulan saja. Bisa saja begitu kan Z? Seru Ansel. Terlalu kebetulan untuk dikatakan sebagai sebuah kebetulan. Aku tidak mau harus memecat sekretarisku lagi karena dia mencoba memanjatku. Tegas Z. Begini saja. Berikan kesempatan kepada Raya untuk membuktikan bahwa dia bukanlah wanita seperti yang kau pikirkan. Pinta Ansel. Mengapa aku harus melakukan itu? Ujar Z. Itu karena dia satu alumni denganmu. Dia juga lulusan Amsterdam. Paling tidak kalian pernah kuliah di tempat dan jurusan yang sama bahkan pembimbing yang sama. Aku membaca itu di resumenya. Tidak mungkin Prof. Will mengambil sembarangan mahasiswa untuk menjadi mahasiswa bimbingannya. Artinya Raya ini pintar Z. Kau akan menyesal telah membuang begitu saja karena prasangkamu yang tidak berdasar itu. Paksa Ansel. Baiklah. 1 minggu. Jika dia tahan bekerja denganku selama 1 minggu dan tidak mencoba memanjatku selama 1 minggu itu, maka aku akan menerima sebagai sekretarisku. Ujar Z. Aku takutnya malah kau yang akan memanjat Raya.
Seru Ansel dengan suara yang sangat pelan tapi masih dapat didengar oleh Z. Berapa kali aku katakan kalau aku tidak suka seseorang? Balas Z sinis. Pegang kata-katamu Z. Ujar Ansel sambil tersenyum. Dia sangat senang kalau Z memang tidak tertarik pada Raya.